Saya turut berbelasungkawa kepada Kang Emil Sulung itu yang mati menceng, yang mati berbagai macam keadaan. Tetap di Islam karena kalau saya dipocongin maka saya takut. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku ikhwan fillah, sahabat Islam, sahabat pilihan dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat seruku ikhwan fillah, mari sejenak kita doakan untuk putra Gubernur Jawa Barat ya, Pak Ridwan Kamil, yakni Ananda Eril, yang telah meninggal dunia beberapa hari kemarinnya. Semoga Ananda Eril wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang ditinggalkan pihak keluarga Allah beri ketabahan untuk mereka, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah sahabat ikhwan fillah, di tengah kabar dukanya, sedang dukanya keluarga dari Pak Ridwan Kamil Gubernur ini, sangat-sangat disayangkan sekali seorang pendeta Saifuddin Ibrahim yang awalnya turut berbelasungkawa, memberikan sungkawa, tetapi di akhir jadi tengah video seorang Saifuddin Ibrahim ini tidak tahu keadaan bagaimana seorang Saifuddin Ibrahim berani melayangkan sebuah hujatan atau penistaan kembali ya. Ini sudah tidak orang ini tidak ada pri kemanusiaan atau apalah. Nah sahabat ikhwan fillah, mari kita dengarkan sebentar bagaimana video dari seorang Saifuddin Ibrahim ini menyebutkan tentang wafatnya putra gubernur dan hukum Islam. Silakan. Saya turut berbelasungkawa kepada Kang Emil karena meninggalnya putra sulungnya. Bagaimanapun anak sulung adalah anak berkat 2 kali lipat daripada orang tuanya, dan sering anak sulung ini karena memiliki berkat 2 kali lipat dikejar-kejar oleh kematian, dikejar-kejar oleh kecelakaan, sering sekali saudara-saudara. Maka banyak anak sulung itu yang mati menceng, yang mati berbagai macam keadaannya. Kamu mau mati pakai apa nggak masalah, dikubur cara apa nggak perlu ribut. Justru saya takut tetap di Islam karena kalau saya dipocongin maka saya takut, ngeri, dipocongin dibawa, diikat gitu. Lebih baik masuk Kristen ya. Kalau orang Kristen tuh didandanin, jadi rambut saya nanti dirapiin, disisir gitu, karena saya sudah meninggal. Bahkan orang Kristen kalau meninggal itu pakai dasi, padahal waktu hidupnya nggak pernah pakai dasi. Dikasih dasi, dibikinin dasi, dikasih jas, dipakai sepatu, dikasih sepatu, padahal nggak pernah pakai sepatu. Begitu meninggal dikasih sepatu. Itu sebabnya saya masuk Kristen, daripada di sana lalu ditaruh di dalam peti. Tapi di sana ngeri, ditanya sama malaikat, kalau nggak bisa jawab dipukul. Tanya lagi, nggak bisa jawab, lo orang Jawa, suruh jawab pakai bahasa Arab, lo bagaimana? Ya sahabat, itu sebuah ungkapan duka belasungkawa dari seorang Saifuddin Ibrahim ya,
Tetapi ini sangat sayangkan sekali seorang pendeta Saifuddin Ibrahim dalam keadaan duka yang dihadapi, yang dialami oleh seorang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat ini, malah sempat-sempatnya dia ini menista agama Islam ya, dengan perihal perlakuan seorang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia. Dia membandingkan bagaimana cara mengurus jenazah, menguburkan jenazah orang Muslim dengan orang Kristen, dengan orang kafir. Padahal sudah jelaslah bagi kami selaku orang Islam, selaku orang yang beragama Islam, itu sudah sesuai dengan aturan syariat Nabi Muhammad SAW dan anjuran dari agama Islam, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah jelas, ini sudah sudah bukan yang harus dipertentangkan kembali. Walaupun seorang pendeta Saifuddin Ibrahim yang katanya kalau mati ini ingin pakai jas, pakai sepatu dan dimasukkan ke dalam peti, itu hak-hak kalian semua. Karena kami datang ke alam dunia tanpa membawa apa-apa, pulang dari alam dunia menuju ke akhirat juga itu tidak membawa apa-apa kecuali amal-amal kami. Ini sangat disayangkan seorang pendeta Saifuddin Ibrahim. Pantas saja bukan saja orang Muslim, bahkan pendeta, orang-orang Kristen pun dengan keputusan, dengan perlakuan, sikap dan ucapan dari pendeta Saifuddin Ibrahim ini mendapat kecaman dari semua. Nauzubillah, semua nauzubillah. Mungkinkah benar? Apakah Saifuddin Ibrahim manusia atau apa iblis? Nauzubillah. Nah itu sahabat saudaraku ikhwan fillah, tak henti-hentinya Saifuddin Ibrahim menista, menghujat, tidak tahu keadaan sedang apa. Inilah contoh seorang manusia yang telah tertutup hatinya, mungkin karena kejaran duniawi, mungkin karena nafsu duniawi, wallahu a'lam bishawab. Nah itu sahabat ikhwan fillah, kalau kita dengar dari perkataan dan ungkapan dari seorang Saifuddin Ibrahim ini, kita bisa menilai bahwa mungkin ya seorang Saifuddin Ibrahim ini tidak paham tentang agama Islam. Jadi dia dulunya disebut sebagai ustadz tetapi tidak paham, atau ya mungkin sudah membalikan fakta yang terjadi, fakta yang ada dalam syariat Islam ya. Padahal itu sudah jelas-jelas aturan dari agama Islam, aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan manusia seluruhnya akan ditanya di alam kubur, kecuali ini keyakinan kita sebagai orang Muslim. Orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim tidak perlu ditanya di alam kubur, karena sudah pasti mereka akan masuk ke dalam neraka, pasti mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah jelas keyakinan kita. Maaf, sekali lagi ini adalah keyakinan kita. Orang-orang selain Muslim, selain orang-orang Islam, maka tidak perlu ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di alam kubur, karena sudah pasti mereka akan disiksa dan tidak akan berbicara menjawabnya. Adapun kita, insya Allah ada sebuah keterangan menerangkan bahwa apabila seorang muslim masuk dalam kubur dan ditanya oleh malaikat munkar nakir dengan bahasa Arab, maka walaupun kita tidak paham bahasa Arab di alam dunia ini, tetapi di alam kubur insya Allah, karena di akhirat bahasanya itu adalah bahasa Arab. Ya sahabat, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan sekarang. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata hilaf. Bila hidayah taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.